نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita ulangi lagi bab al-mubtada wal khabar ya. Bab mubtada wal khabar sambil kita buka juga di halaman 42 Kitabul I'rab. Halaman 42 Kitabul I'rab. Ya. Kita definisikan dulu. Ada yang bawa buku i'rabnya? Ada ya? Kalau di Kitabul I'rabnya halaman 42. Itu contohnya ya. Kalau di Jurumiyah definisinya al-mubtada babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u wal ismul marfu'u al-'ari anil awamil al-lafziyyati wal khabaru al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilayhi nahwu qawlika zaidun qa'imun waz-zaidani qa'imani waz-zaiduna qa'imuna. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد 4 أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Kita coba bikin sketsa dulu, jadwal dulu biar lebih gampang dicerna sebelum nanti kita jelaskan. Itu dia. Bismillah. Bab mubtada wal khabar. Al-mubtada'i wal khabari. المبتدأ هو الاسم والاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية
Naam. Wal khabaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Wal ismul marfu'u al musnadu ilaih. Khabar al khabaru huwa wal ismul musnadu ilaihi. Ya. Terus oke. Ini dulu. Min marfu'atil asma. Min marfu'atil asma. Marfu'atil asma. Antum masih ingat ya, marfu'atil asma ada 7 ya. Di antaranya ini yang kita bahas nih. Al-mubtada. 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 Al-khabaru. Al-khabaru. Mubtada dibagi 2. Zahirun. Zahirun. Mudmarun. Contoh zahir Zaidun qa'imun. Mudmarun ana qa'imun. Contohnya saja. Ana qa'imun. Wal khabar dibagi menjadi 2. Mufradun, jangan dikit. Dan ghairu mufradin. Ghairu mufradin. Mufradun ghairu mufradin.
Yang mubtada nih yang ada garis ini ya, tandanya tuh yang dibahas tuh. Jadi biar antum tahu yang dibahas tuh yang digaris bawahi. Mufradun contohnya Zaidun qa'imun. Ghairu mufradin dibagi menjadi 4. Al-jar wal majruru. Jaru wal majruru. Al-jaru wal majruru. Ya. Wadh-dharfu. Nomor 4. Kita taruh di sini nomor 3 dan 4-nya. Ya, nomor 3. Atau di sini aja nih. Sini aja. Di sini. Nomor 3-nya sini. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Terus wal mubtada'u ma'a khabarihi. Ma'a khabarihi. Contohnya al-jar wal majrur. Zaidun fid dari. Contoh ini Zaidun fid dari. Fid dari. Zaraf Zaidun indaka. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi contohnya Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Khabar contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ini khabarnya. Ya. Tuh. Ringkasannya.
Bisa nggak ini ya? Tinggi ya. Nah, lumayan lah. Jadi ini khulasahnya, ringkasan pelajaran mubtada dan khabar. Sekarang melanjutkan jurumiyahnya, udah lama jurumiyahnya. Ya. Kelas. Yang nomor 3, al-fi'lu ma'a fa'ilihi, contohnya Zaidun qama abuhu. Yang nomor 4, al-mubtada'u ma'a khabarihi, contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Contoh al-jar wal majrur Zaidun fid dari. Contoh dharaf
Zaidun indaka. Jadi khobar itu dibagi menjadi dua, mufrad sama ghairu mufrad. Yang mufrad ya, jelas ya, Zaidun qa'imun. Nah, ghairu mufrad ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Ada lagi ulama nahu membagi dipecah dua dulu. Jumlah ismiyah sama jumlah khabariyah. Jumlah ismiyah sama jumlah khabariyah. Kalau ini langsung dibagi 4. Langsung al-jar wal majrur, ad-dharaf, al-fi'lu ma'al fa'il, al-khabar, al-mubtada' ma'al khabar. Jadi ghairu mufrad ini bagi menjadi 2. Ya, jumlah wa syibhul jumlah. Jumlah dibagi 2 lagi. Lebih panjang lagi pretelannya. Ya. Nanti insyaallah kita bahas. Tamam. Kelas. Kalau sudah, mulai kita dari mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Qal babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Wal khabaru wal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Contohnya Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Aqulu. Kalau di kitab Tuhfah Zaniyah, aqulu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Mubtada itu apa? Mubtada itu sebuah ibarat yang mana ibarat tersebut berkumpulnya 3 perkara, 3 syarat. Jadi mubtada itu apa? Mubtada itu sebuah ibarat, sebuah istilah berkumpulnya 3 syarat ini, 3 umur ini. Jadi harus, kalau mau dikatakan mubtada, harus ada 3 syarat. Ya, harus ada 3 syaratnya. Apa syarat pertama? Ayyakuna isman, wal ismu isim. Jadi mubtada tidak akan terjadi, istilah mubtada ini tidak akan ada pada fi'il dan huruf. Karena syaratnya dia isim. Ya. Ayyakuna isman, harus isim. Makanya wal ismu. Mubtada itu apa? Iku isim, dia isim. Contohnya isim itu ya Muhammadun, ana, ya. Itu isim ya. Ana, huwa, dia, itu isim. Ini makanya ada isim zahir, ada isim dhamir atau isim mudmar. Isim zahir itu seperti Muhammad, baitun dan segala macamnya. Isim mudmar namanya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna yang antum pernah hafal. Jadi isim. Ya, isim. Yang kedua, ayyakuna marfu'an. Kalau mubtada pasti marfu'. Ya. Syarat yang kedua, ayyakuna marfu'an. Kalau mau dikatakan dia ini mubtada, setelah dia isim, dia harus hukumnya rafa', marfu'. Maka tidak mungkin mubtada itu dia nasab atau dia jar. Tidak mungkin nasab atau jar, pastinya dia marfu'. Nah, kalau marfu berarti tidak lepas dari 4 tanda. Atau 3 tanda. Yang namanya rafa itu tandanya dhammah. Ya. Terus tandanya apa lagi? Alif,
Tandanya satu lagi apa? Waw. Tuh, rafa dia. Jadi tidak mungkin yang namanya mubtada itu tandanya fathah. Tidak mungkin rafa itu tandanya ya, tidak mungkin. Tidak mungkin rafa itu tandanya kasroh, tidak mungkin. Karena dia rafa. Rafa tidak ada kasroh. Rafa tidak ada tanda ya. Rafa tidak ada tanda fathah. Nah, itu. Syarat yang kedua, ayyakuna marfu'an. Harus hukumnya mubtada itu rafa. Syarat yang ketiga, al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. 'Ari ini apa? Kosong. Kosong dari amil-amil yang lafzi. Nah, contohnya di sini katanya, wa tsalits ayyakuna 'ariyan minal 'awamilil lafdhiyyati. Wa makna hadza an yakuna khaliyan minal 'awamilil lafdhiyyati mithlu al-fi'l. Contohnya misalnya kosong dari amil-amil lafzi, contohnya fi'il. Fi'il itu amil lafzi. Qama Zaidun. Jadi kalau misalnya ada qama, mustahil itu mubtada. Kenapa? Karena ada amil lafzi. Contohnya misalnya tadi, kalau kita bilang qama Zaidun. Jadi kita mau tahu misalnya kalimat Zaidun ini. Ya. Hukumnya apa Zaidun ini? Lihat apakah ada amil sebelumnya atau tidak ada amil sebelumnya. Jika ada amil sebelumnya seperti qoma, ini kan nampak lafzi qoma dibaca. Maka Zaidun di sini dipastikan bukan mubtada. Kenapa bukan mubtada? Karena ada amil, sedangkan syaratnya mubtada tadi yang ketiga al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Harus kosong dari amil lafzi. Jadi tidak ada koma, contohnya koma tidak ada. Atau nanti kalau antum belajar nanti misalnya ismu kana Zaidun qa'iman, atau inna Zaidan qa'imun. Itu amil-amil lafzi, ada kalimat sebelumnya. Nah, ada kalimat sebelumnya ini meniscayakan kalimat setelahnya itu, contohnya di sini Zaidun ini menjadi mubtada. Maka tidak mungkin dia jadi mubtada. Makanya di sini sebutkan Zaidun di sini jadi apa dia? Jadi apa? Jadi fa'il dia. Atau kalau yang lain contohnya misalnya kana Zaidun qa'iman. Zaid di sini jadi apa itu? Ismu kana. Bukan mubtada, isimnya kana. Karena ada kalimat kana sebelumnya. Ada amilnya sebelumnya itu. Nah, sedangkan mubtada ini tidak boleh ada amil. Dia justru harus steril dari kalimat sebelumnya, harus kosong. Itulah yang namanya mubtada. Jelas nggak di sini? Jelas nggak masalah definisi mubtada? Kalau ditanya apa itu mubtada? Isim yang dihukumi rafa, yang kosong dari amil-amil lafzi. Ya. Nah, adapun yang namanya khabar, jadi contoh katanya. Wa mithalul mustawfa hadhil umur ats-tsalatsa Muhammadun. Nah, contoh kalau kita di sini contohnya misalnya, dan di antara contoh yang sesuai dengan syarat-syarat tiga ini di kalimat Zaidun. Pada contoh Zaidun qa'imun. Nah, contohnya nih. Zaidun ini. Z ini isim, fi'il apa huruf? Isim. Hukumnya apa? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Kosong apa tidak kosong dari amil lafzi? Kosong. Sudah. Maka dipastikan Z di sini mubtada. Nah, ya. Jadi kalimat Z di sini namanya ini hukumnya mubtada. Wal khabar, sekarang khabar. Khabar itu apa? Wal ismul marfu'u alladhi yusnadu ilal mubtada'i wa yuhmalu alaihi. Isim yang rafa' yang disandarkan kepada mubtada.
Isim yang dihukumi rafa yang disandarkan kepada mubtada. Siapa yang di sini yang berdiri di sini? Z, makanya pekerjaan berdirinya tadi disandarkan kepada Z, makanya yang disandarkan ini namanya khobar. Ngertos, Kang? Apa namanya kemarin tuh? Partono. Parsito. Jadi, ya, diulangi lagi ya, kalau khobar itu dia isimnya tadi dihukumi rafa dan juga jadi syaratnya 3 juga. Dan dia disandarkan kepada mubtada. Karena dia ini makanya dikatakan khobar, mengabarkan. Mengabarkan tentang Z ini berdiri. Nah, itu. Fima bihi ma'hul kalam. Mithaluhu, contohnya di sini qaimun. Kalau di sini contohnya qaimun. Jadi qaim ini mengabarkan tentang Z ini lagi berdiri. Makanya namakan qaim ini khobar. Nah, itu. Wa hukmu kullin minal mubtada' wal khabar ar-raf. Makanya hukum dari mubtada' dan khabar sama-sama rafa, makanya ismul marfu. Sama-sama rafa dia. Kama ra'aitum, sebagaimana antum melihat nih Zaidun qaimun. Makanya kita ulangi lagi karena yang namanya dhammah ini tidak ada dimiliki nasab, tidak ada dimiliki jar atau khafat. Karena ciri khas khusus yang namanya dhammah ini. Wa hadzal rafu imma ay yakuna bi dhammatin dhahirah. Nah, rafa ini kadang dhammahnya zahir. Nampak kan donnya kan? Munnya kan nampak zahir. Contoh yang lain misalnya Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kita. Allahu. Lafzul jalalahnya tadi berupa dhammah. Allahu. Hu. Bukan ha, bukan hi. Allahu. Nah, Allahu tidak ada kalimat sebelumnya. Makanya lafzul jalalah ini berupa kalimat Allah ini adalah mubtada. Rabbuna. Rabbu bu. Yang dibahas itu bunya itu. Juga dihukumi rafa karena tandanya dhammah zahir. Allahu Rabbuna. Muhammadun nabiyuna. Nah, contoh yang lain. Muhammadun nabiyuna, mubtada dan khabar. Wa imma ayyakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin litta'adzur. Kadang dhammahnya tadi dikira-kirakan. Kira-kirakan contohnya di sini Musa mustafan minallah. Musa mustafan minallah. Tidak ada kalimat dhammahnya mana? Mustafan mana? Tidak ada juga. Nah, ini karena tidak memungkinkan kalimat Musa itu memang dia tidak suka dengan dhammah. Jadi kalimat Musa, kalimat Isa itu tidak mau. Jangan dhammah itu jangan dekat-dekat aku. Aku dari lahir sudah punya perjanjian dengan dhammah, maka dhammah tidak boleh masuk di kalimatku, kata-kataku, huruf-hurufku. Nah, jadi tidak bisa. Lita'adzur, jadi udzur makanya. Sudah udzur sudah. Kalimat Musa, kalimat Isa itu tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa kemasukan dhammah. Sudah, berarti udzur. Tetap isim dia. Tapi isimnya tadi tidak bisa dia. Jangan dipaksa aku, dia memang tidak bisa. Diciptakan seperti ini. Diciptakan tidak bisa kemasukan dhammah, ya sudah. Makanya dikatakan lita'adzur karena ada udzur. Nah, itu contohnya. Tetap dia dihukumi mubtada. Musa mustafan. Musa yang disucikan. Musa yang disucikan minallah, dari Allah. Tetap Musanya mubtada, Mustafanya khabar. Gitu. Jadi makanya nanti kalau seandainya dikritik, nanti dulu Bib. Antum bilang, ini mana tandanya? Dhammah mana? Ya tadi sudah dijelaskan. Musa ini tidak mau dia kemasukan
dhamma gitu loh. Mustafa enggak mau kemasukan dhamma. Sudah udzur, tapi dia tetap yang namanya satunya mubtada, satunya khabar gitu. Ya. Contoh yang lain misalnya anaknya siapa? Anaknya Ari. Mana bisa kemasukan dhamma? Lu benar bisa kemasukan dhamma? Mana bisa dia. Tetap aja lu benar. Mau di bagaimanapun tetap lu benar gitu kan. Kalau Syakir bisa. Syakir bisa dhamma. Ya, bisa fathah, bisa kasrah. Nah. Kalau sekarang kan ada abdun syakurin ya. Sekarang lagi viral abdun syakur. Tapi di PlayStation jadi abdun syakur ya, pakai sin. Makanya bahaya antum manggil anak sakir. Ya, kalau antum manggil anak sakir, mabuk terus sana. Sakron dari kata sakron. Makanya ada wirid sakron. Nah, sakir. Enggak boleh, mabuk artinya. Makanya kalau sakur, sin, kaf, waw, ro itu udah mubalaghah. Tukang mabuk. Sakur, rajin mabuk. Nah, iya. Kalau syakur banyak bersyukur. Ya, wa imma ay yakuna bi dhammatin muqaddaratin mana'a min dhuhuriha athiqal. Kadang dia ini tidak bisa dhammah. Tapi kalau kalimat yang lain bisa. Kalau fathah bisa dia. Tapi kalau dhammah tidak bisa, berat. Orang Arab mengatakan kalimat ini berat kalau dikemasukan dhammah. Contohnya apa? Qadhi. Qadhi. Mestinya kan qadhiyun. Qadhiyun. Tapi menurut orang Arab mengucapkan qadhiyun itu berat. Akhirnya dhammahnya dibuang. Tapi kalau seandainya dimasukkan fathah bisa. Ra'aitul qadhiya. Berat, itu ringan. Itu menurut lidah orang Arab. Jadi misalnya Ja'a qadhi. Ja'a qadhi. Tidak bisa ja'a qadhiyun. Tidak bisa mereka. Berat menurut mereka. Jadi sudah. Apa namanya? Dhammahnya muqaddar. Dhammahnya dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Siqol kata orang Arab. Berat. Karena berat. Tapi kalau seandainya dijadikan fathah. Misalnya contohnya maf'ul bih. Ra'aitu qadiyan. Aku melihat seorang qadiyan, gampang. Nampak. Alamatnya tadi, tandanya tadi nampak. Apa? Fathah. Jadi tidak dikira-kirakan lagi. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Tapi kalau yang misalnya tadi contohnya fa'il tadi misalnya ja'a qadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia dikira-kirakan? Karena berat kata orang Arabnya. Kayak gitu. Ya. Contohnya tadi qadi misalnya. Al-qadi huwal ati misalnya. Al-qadi huwal ati. Qadi yang telah datang. Makanya al-qadi bukan al-qadiyu dibacanya. Wa imma ayakuna marfu'an bi harfin min al-huruf. Kadang rafa'nya tadi dengan huruf. Sebagai pengganti dhammah. Karena alif sama waw itu harokat apa? Huruf. Harokat apa huruf? Huruf. Makanya kan kalau seandainya kita belajar yang namanya tandanya dhammah itu pertama apa? Dhammah wal alifu wal wawu wan nun. Nah, selain dhammah itu semuanya huruf. Semuanya huruf. Yang harokat cuma satu, dhammah. Nah itu. Jadi wa imma ayyakuna marfu'an bi harfin min al-huruf allati tanubu 'anid dhammah. Kadang yang namanya mubtada dan khabar itu rafa'nya bukan dengan harokat tapi dengan huruf yang mana huruf itu pengganti dari dhammah. Contohnya apa? Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani qa'iman. Mana harokat? Bukan harokat, tapi dengan huruf. Rafa'nya dengan huruf. Apa? Alif. Kenapa alif? Karena isim musanna. Az-Zaiduna qa'imuna. Mana rafa'nya? Rafa'nya dengan apa tanya? Dengan waw. Maka az-Zaiduna qa'im. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim.
Nah, jelas enggak di sini? Masalah mubtada dan khabar. Jelas? Masalah mubtada dan khabar. Contohnya tadi, Zaidun qaimun, Muhammadun Muhammadun nabiyuna. Sebelum kita bahas ini lebih detail lagi. Tadi kita bahas definisinya dulu. Makanya tanda apa? Bisa. Ya, tergantung. Makanya tergantung apakah dia isim mufrad, apakah dia isim mutsanna, apakah dia isim jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Yang penting tadi syaratnya, dia isim. Dia rofa. Nah, rofa kan macam-macam. Nah, terus dia kosong dari amil. Jadi semua isim bisa jadi semua isim bisa jadi mubtada. Mau isimnya mufrad, mau isimnya mutsanna, gitu. Atau isimnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim isim. Jamak muannas salim isim. Jamak taksir isim. Yang bukan isim itu apa? Fi'il mudhari, fi'il madhi. Itu bukan isim. Karena fi'il huruf min ila an. Bukan isimnya. Kenapa? Karena dia huruf. Nah, kalau seandainya selain isim, maka dia enggak bisa. Makanya nanti kita harus kenal juga isim. Yang mana saja isim itu. Yang mana saja isim. Apalagi? Silahkan. Fadhalu. Nah, tadi katanya ada tambahan. Wala budda fil mubtada'i wal khabari min ayyatatabaqa fil ifrad. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran setelahnya ini. Jadi yang namanya mubtada khabar ini harus dia sama. Mufrad atau jamaknya harus sama. Kalau Zaidun ya qaimun. Harus sesuai, harus sama. Kalau dua orang ya dua orang. Beda dengan kemarin itu kalau kita belajar apa? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il dah harus dia. Ya. Jadi kalau mubtada khabar harus tatabuk, harus sesuai, harus sama. Contohnya di sini Zaidun qaimun. Kalau tasniyah Zaidani qaimani. Kalau seandainya jamak Zaiduna qaimuna. Juga harus sesuai antara mudzakkar sama muannasnya. Mudzakkar sama muannasnya. Misalnya yang berdiri laki-laki ya sudah laki-laki juga misalnya itu. Misalnya Zaidun qaimun. Kalau seandainya perempuan misalnya Hindun. Hindun jangan qaimun. Apa? Hindun qaimatun. Kalau ini ya perempuan, ini harus perempuan juga, muannas juga. Misalnya kalau misalnya Hindunnya ada dua orang. Hindani qaimatani. Ya. Terus kalau Hindunnya banyak. Al-hindatu. Nah, sekarang al-hindatu. Ya kalau misalnya Hindunnya ada tiga. Kalau Hindunnya satu Hindun. Hindunnya dua Hindani. Hindunnya tiga Hindatun. Nah, sekarang untuk khobarnya apa? Coba. Kalau antum gampang sebenarnya. Cuman kalau tidak fokus ya. Tadi kalau kita contohkan Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Ya, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Nah, sekarang Hindun. Hindun qaimatun. Hindani qaimatani, Hindatun qaimatunna. Jadi antum kalau misalnya mutsanna kan antum belajar tuh jamak tuh. Kan jamak ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jadikan muannas. Coba jadikan muannas. Jamak muannas.
Kalau jamak muannas itu gimana tandanya? Tandanya gimana kalau jamak muannas? Alif sama ta. Ujungnya itu ditambahin alif sama ta. Jadinya apa? Hah? Qaimatun. Qaimatun. Misalnya contohnya al-hindatu. Ya. Sini saja nih. Al-hindatu ya. Nah, ingetin itu pelajaran itu penting tuh kaidahnya itu. Jadi kalau ini kan muannas, tidak boleh dijadikan muzakkar, tidak boleh misalnya. Berarti jadi makanya tetap kan tandanya dhammah. Di antara yang tandanya dhammah itu selain isim mufrad, jamak taksir sama jamak. Masih ingat enggak antum nih? Tandanya dhammah itu. Tandanya dhammah itu ada 4 kan? Ada 4 enggak tandanya dhammah itu? Masuk di 4 tempat. Pertama di isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Masih lupa berarti antum nih. Ya. Nah, tadi ya. Jadi ingat bahwasanya kalau mubtada khabar ini kalau mubtadanya mufrad, contohnya mufrad itu Zaidun tuh, atau Hindun tuh, itu mufrad namanya satu orang. Jadi khabarnya pun harus mufrad. Tidak boleh misalnya Zaidun qaimani, tidak boleh. Tidak boleh. Karena satu. Dia mengabarkan satu orang, ya sudah satu berarti. Kalau mengabarkan 2 orang baru. Misalnya Zaidani qaimani. Tidak boleh Zaidani qaimun, salah. Nah, sebaliknya gitu, ya. Atau antara mudzakkar dan muannasnya, antara untuk laki-laki atau perempuannya. Zaidun qaimun, Hindun atau Fatimatu qaimatun. Nah, misalnya. Zainabu qaimatun misalnya. Jadi harus sama. Harus sama. Baru setelah itu kita akan membahas macam-macam mubtada. Mubtada ini kadang dia zahir, kadang dia non zahir. Non zahir itu namanya mutmar. Nah, yang namanya mutmar itu ya jelas antum tahu. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Makanya dibuang tuh. Huma itu kan ada 2. Huma itu ada 2. Huma di huwa, huma di hiya, cukup dah satu aja huma. Antuma begitu juga, antuma itu ada di anta, ada di anti. Kalau ditotalkan seluruhnya kan 14. Kalau ditotalkan seluruhnya kan 14. Cuman yaktafi dengan salah satu saja, bi ahadihima. Satunya saja. Jadi dikatakan mutmar itu ada 12. Kalau dihitung coba. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, 14. Loh, ini kok 12? Iya. Karena ada double. Humanya ada 2, antumanya ada 2, sudah cukup. Sebutkan satu saja gitu. Itu maksudnya. Ya. Wa aqulu, aku katakan, kata Muhyiddin Abdul Hamid, yanqasimul mubtada'u ila qismaini. Nah, sekarang mubtada, sekarang kita bahas mubtada. Mubtada yanqasimu ila qismain. Ya. Al-awwal adh-dhahir. Atau dhahirun. Wa tsani al-mudmaru atau mudmarun. Waqad sabaqa fi babil fa'il ta'rifu kullu min dhahir wal mudmar. Katanya di sini sudah disebutkan apa itu zahir, apa itu mudmar. Antum masih ingat enggak? Apa itu zahir? Apa itu zahir? Jelas. Di sini katanya ma yadullu ala makna, yang menunjukkan makna biduni hajatin ila qarinatin, tanpa membutuhkan qarinah. Ma yadullu ala makna, menunjukkan makna
biduni hajatin ila qarinah, tanpa butuh qarinah. Tanpa membutuhkan qarinah, itulah yang namanya zahir. Adapun mudmar ma la yadullu 'alal murad. Nah. Ma la yadullu 'alal murad minhu illa biqarinatin. Dia tidak bisa menunjukkan makna kecuali ada qarinahnya. Apa bahasa qarinah itu ya? Bahasa Indonesianya. Qarinah itu apa? Petunjuk. Petunjuk. Qarinah itu petunjuk. Dia tidak bisa menunjukkan makna kecuali ada qarinahnya, ada petunjuknya, yaitu apa? Takallum. Untuk orang yang berbicara, au khitab atau yang diajak berbicara, au ghaibah atau orang yang tidak ada tapi dia sedang dibicarakan itu. Contohnya di sini tuh. Ana. Nah itu. Itu ya. Itu yang namanya mudmar. Famithalul mubtada' adh-dhahir, contoh mubtada' yang zahir ini Zaidun. Kalau di sini kita contohnya Zaidun. Kalau di kitab ini Muhammadun Rasulullah, zahir. Ini tidak perlu butuh lagi qarinahnya. Muhammadun Rasulullah. Aisyatu ummul mu'minina. Nah itu. Aisyah, siapa Aisyah itu? Ummul mu'minin. Nah itu. Makanya biasanya kalau untuk nanya apa namanya khobar itu, siapa Aisyah itu? Ummul mu'minin. Khobar berarti kan ngabarin. Nah itu. Jadi Aisyah mubtada, ummul mu'minin khabar. Wal mubtada'ul mudmaru 12 lafdhan. Adapun yang namanya mudmar, mubtada yang mudmar, mubtada yang mudmar, mubtada yang zahir, itu Z contohnya. Mubtada yang mudmar disebutkan katanya ada 12. Ana lil mutakallim wahid, untuk menyatakan satu orang yang sedang berbicara. Ana itu untuk menyatakan satu orang yang berbicara. Ana, saya. Tidak boleh kalau ada ngomong rame-rame ana, tidak boleh. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah satu tapi Allah mengatakan nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mengatakan apa? Untuk keagungan. Makanya kalimatnya nahnu. Artinya bukan banyak. Artinya menandakan bahwasanya Allah itu agung. Ya. Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Nah, saya hambanya Allah. Nah, saya ini isim. Marfu. Mana tandanya? Tandanya tadi muqaddar. Enggak bisa dia karena dia enggak bisa menerima dhammah. Dikira-kirakan fi mahalli raf'in mubtada'. Jadi misalnya ana mubtadaun marfuun. Ada nggak di situ di kitab i'rab tuh? Ana mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi. Coba di kitab, mana kitabnya? Oh, enggak ada di sini. Dia zahir dia. Zahir semua ini. Di sini contohnya asy-syamsu tali'atun fi sabahi. Ya. Zuhairun alimun katibun sya'irun. Fil 'ushi usfurun. At-tabibu yafhasul marida. Muhammadun khattuhu jamil. Ada. Adanya di sini. Nah, contohnya di sini. Jadi i'rabnya gimana? I'rabnya misalnya ana qaimun. Ana qaimun. Maf'ul mubtada.
Ana dhamiru raf'in. Ya, i'rabnya, cara mengi'rabkannya misalnya ana qa'imun. Ana dhamiru raf'in, dhamir yang dihukumi rafa'. Ya. Munfasilun, terpisah kan? Enggak nyambung kan? Munfasilun. Mubtada'un, menjadi mubtada' dia. Mabniyun 'ala sukun. Ya. Mabni 'ala sukun. Fi mahalli raf'in. Dia mabni 'ala sukun tapi keadaannya tadi, keadaannya hukumnya rafa. Qa'imun khabaruhu. Qa'im khabarnya ana. Marfu'un bidhammati dhahirah. Rafa'nya dengan dhammah yang zahir. Nah, jadi beda cara mengi'rabkan mubtada yang zahir sama mubtada yang mutmar. Kalau mubtada yang zahir, Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, itu. Tapi kalau ana, gimana i'rabnya? Ana dhamirun. Ana ini dhamir dia. Isim dhamir maksudnya. Dhamir maksudnya isim dhamir. Dhamiru raf'in, dhamir yang dihukumi rafa'. Munfasil, terpisah dia. Enggak nyambung. Mubtada'un. Nah, dia ini karena dia di awal makanya dia mubtada. Hukumnya mubtada. Mabniyun 'ala sukun, selalu mabni 'ala sukun. Ya, ini disukun nih. Enggak ada harakat. Ya, alifnya enggak ada harakat. Fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Coba Anda catat ya, catat biar. Ini sudah antum tulis ya? Sudah antum tulis? Ini kita bahas tentang mubtada'nya ya, belum khabarnya. Khabar tadi nanti ada 4 macam ya. Ingat tuh. Khabarnya belum kita bahas. Baru kita bahas mubtada'nya. Yang zahir dan yang mutmar. Mana spidol tadi? Oh, ini dia. Contoh misalu al-mubtada, misalul mubtada'i al-zahiri. Ya, yang kita bahas mubtada'nya dulu ya, khabarnya nanti ya. Contohnya Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun. Al-i'rab. Ya, al-i'rabnya Zaidun mubtada'un. Ya. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zahiratun. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih
Karena dia satu, li'annahu ismun mufradun. Mufradun. Ya. Kalau misalnya Zaidani, Zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Ya. Li'annahu ismul muthanna. Kalau misalnya Zaiduna, Zaiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Atau misalnya dia Hindatu, Hindatun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Hindatun, contoh Hindatun ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu atau dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu jama' muannats salim. Ya. Tuh contohnya tuh. Contoh yang kedua, Mithalu al-mubtada'i al-mutmari. Mithalu mubtada' yang mutmar. Contohnya di sini ana qaimun. Nah. Ana qaimun. I'rabnya al-i'rab. Ana sekarang al-i'rabnya tuh. Nah, sekarang cara mengi'rabkan mubtada yang mutmar begini. Ana dhamiru raf'in. Dhamiru raf'in munfasilin. Dhamiru raf'in munfasilin mubtada'in. Dhamiru raf'in munfasil mubtada'un, ya, mubtada'un. Dihukumi mubtada', mubtada'un. Dhamiru raf'in munfasilin mubtada'un. Mabniyun 'ala sukuni. Mabniyun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Kalimat ini nanti bisa dibulak-balik. Ya. Misalnya ana dhamiru raf'in munfasilin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Bisa kayak gitu juga. Bisa dibulak-balik. Jadi ana dhamir rafa, dia ini sebagai dhamir rafa yang munfasil, terpisah. Hukumnya mubtada. Mabni, ana ini mabni dia, tidak ada harokatnya. Mabniyun 'ala sukun, tidak ada. Fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Iya misalnya ana mubtadaun, tapi tidak. Jadi tidak bisa dia. Tidak bisa. Jadi dia jelaskan dulu ana ini dhamir dulu. Dhamir rafa munfasil mabniyan 'ala sukun. Dhamir rafa munfasil mabniyan 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun.
Jadi misalnya anta begitu juga. Dhamir rafa munfasil. Kayak gitu juga. Mubtadaun mabniun ala apa anta? Ala al-fathi. Gitu. Nahnu misalnya. Nahnu dhamiru raf'in munfasilin mubtadaun mabniun ala dhammi. Ala dhammi. Fi mahalli raf'in. Kayak gitu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan Pak Parsito? Ada pertanyaan? Enggak ada. Yuda ada pertanyaan? Ini insya Allah bisa nih cara menge'rab. Ini menge'rabkannya ya. Menge'rabkan yang zahir sama mudmar. Ada sedikit perbedaan. Ya.